Assalamualaikum teman-teman semua. Kita sambil nungguin Puan Delmira ya. Ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Tasya. Alhamdulillah kita ketemu di Cuan dengan Puan ya, Puan Delmira. Seneng banget kita. Seneng banget. Thank you banget waktunya ya sebelumnya Thank you nih. juga, Puan Tasya. Udah banyak yang join nih ya. Udah banyak yang join nih. Absen. Kita langsung aja. Apa nunggu dulu nih? Kita langsung aja kali ya. Boleh. Ngobrol dengan Puan Delmira. Oke nih. Temanya hari ini kan meraih cuan dengan profesi beauty influencer nih ya, Puan Delmira. Aku pengen tahu nih, awalnya Puan Delmira tuh menggeluti bidang ini memang kursus apa otodidak sih? Gimana sih awalnya pada akhirnya memutuskan kayak oke, saya mau menekuni bidang ini sebagai profesi saya dan meraih profit dari sini. Oke, izin jawab ya Puan kawan-puan, Puan Tasya, mungkin baru banyak yang hadir juga. Oke, jadi sebenarnya memang secara tidak sengaja sih jadi profesinya di sini. Awalnya itu kan mulai di tahun 2016, itu tuh lagi baru selesai ujian nasional SMA. Nah, karena sambil nunggu masuk kuliah, aku akhirnya tuh suka nonton YouTube. Nah, dari YouTube itu sebenarnya mencari informasi tentang beauty sih, tentang makeup gitu. Nah, tapi masih sedikit tuh, kayak baru beberapa lah beauty influencer, beauty vlogger dulunya, yang mungkin belum ada sebutannya ya di tahun 2016 itu. Dan akhirnya kok tertarik ya untuk belajar di situ. Ya udah akhirnya belajar lewat YouTube lah, segala macemnya. Akhirnya kayaknya seru juga nih, sedikit ilmu yang aku punya dibagiin ya gitu. Ya udah akhirnya aku bagiin tuh pertama kali lewat YouTube dan tidak berpikir itu akan menghasilkan uang dari situ karena kan masih belum ngerti ya, kayak mikirnya awalnya deh. YouTube ya? Awalnya YouTube. Justru bukan Instagram. Belum Instagram. Jadi masih di YouTube gitu ya. Singkat cerita di Instagram aku juga punya tapi belum seaktif di YouTube kayak gitu. Sampai akhirnya 2016 benar ya? Gimana? 2016. Tahun 2016. Betul, tahun 2016. Ya udah sampai akhirnya aku ternyata nyaman, dari hobiku akhirnya berlangsung sampai sekarang, yang tadinya hobi ternyata bisa jadi rezekiku di sini. Ya udah akhirnya aku tekunin terus. Kalau ditanya kursus atau enggak, lebih kebanyakan otodidak sih, karena kalau kursus baru ikut 2 kali. Nah, sisanya aku benar-benar ekspor sendiri aja kayak gitu. Karena memang senang. Kursusnya itu dulu private sama backup artis gitu. Cuman sekali, sama ikut beauty class, inget banget beauty class. Terus banyak tentunya ya pasti. Kita jalani terus ya, komit dengan itu walaupun memang mungkin ada waktu jenuh, ada waktu malesnya, tapi aku inget lagi, aku berkembang dari followersku, jadinya biasanya di komitmen itu sih aku jaga ya, dalam artian tiap hari aku selalu upload konten untuk menjaga konsistensi aku di bidang ini gitu. Jadi untuk meraih followers biar banyak follow juga, yaitu dari konten-konten tiap hari yang aku selalu upload kayak gitu sih paling, Puan. Kontennya sendiri gimana? Kan itu merupakan bisnis model ya. Gimana Puan Delmira nge-grab nge-grab calon followers gitu. Ada nggak strategi tertentu? Kayak misalnya, oke, setiap minggunya harus berapa video, setiap minggunya harus berapa tutorial gitu. Sekarang Puan Delmira juga melihat lebih banyak engagement di video, misalnya lewat YouTube atau dari Instagram. Oh, kalau aku sih pokoknya dalam sehari harus upload konten, entah itu di Instagram Story atau di Instagram video atau foto, pokoknya selalu ada yang upload dalam sehari. Seenggaknya dalam seminggu tuh aku bisa nge-reach follower baru, atau enggak mungkin followers barunya belum muncul nih, belum follow, tapi kan dia udah ngeliat aku lama-lama kan ya engagement. Nah, jadi kan reach itu juga perlu ya kalau untuk di pekerjaan sosial media gini. Orang kalau ngeliat aku lama-lama
ih muncul mulu, udah deh lama-lama aku follow aja kayak gitu. Jadi aku sih selalu mikirnya nggak ada target, tapi aku biar orang tuh nge-reach aku dulu, nggak apa-apa kalau emang belum mau follow, oke. Tapi istilahnya dia tuh udah bosan ngeliat aku di explore Instagram mungkin gitu. Iya, Jadi iya. paling aku Wah, gitu dulu. menarik nih gitu. Ini muncul terus ada apa? Ada apa nih tutorial apa nih berikutnya gitu ya maksudnya nge-grab attention dulu ya. Betul, betul Nah, banget. sebagai influencer kan menginfluence orang banyak ya. Menginfluence orang banyak. Puan Delmira ada nggak sih kayak gue berkewajiban untuk menjadi seorang influencer yang seperti apa nih? Jadi kan ada beban, ibaratnya beban moral ya, karena banyak yang menginfluence. Puan Delmira harus memberi contoh yang seperti apa sih gitu? Dari segi ini ya, dari segi beauty tentunya gitu. Kalau Gimana? aku tidak pernah bikin beauty hair standard. Kalau misalkan punya harus cantik itu harus putih, cantik itu harus langsing. Nah, aku selalu mengingatkan apapun warna kulitmu, bentuk tubuhmu seperti apa, yaitu kamu harus cintai, harus rawat gitu. Walaupun kadang insecure namanya cewek pasti ada ya, tapi Ya, insya Allah kan bagiin dengan platform yang aku punya, yang kalian pada follow aku tuh, kalian bisa mengatakan, oke, gue cinta sama diri gue sendiri, kayak gitu. Jadi paling aku memunculkannya itu sih cara aku untuk membagikan positif yang aku punya ke teman-teman onlineku juga, kayak gitu sih paling Puan Tasya untuk ngebagiin iya. itu. Kalau karakter apa ya? Karakternya Puan Delmira sendiri kan sekarang banyak banget nih beauty influencer ya. Eh, Seperti tadi Puan Delmira bilang, sekarang source-nya banyak, inspirasinya Puan Delmira juga banyak. Tapi yang membuat Puan Delmira itu punya ciri khas tersendiri apa menurut Puan Delmira? Dan harus seperti apa untuk menjadi influencer yang punya karakter dan ciri khas? Kalau ciri khas Untuk meraih profit tentunya ya kan pasti. ciri khas aku yang aku rasakan yang maksudnya impact-nya dari followers aku kalau ngomong sama aku, ngobrol sama aku lebih ngerasa aku bisa menjadi teman mereka juga sih. Jadi aku nggak pernah memposisikan aku sebagai influencer dan aku ini tuh followers aku. Jadi ada apa namanya ada bentengnya. Aku tuh Iya, pengennya iya. tuh pengennya tuh aku Akrab gitu ya. akrab gitu aku pengennya. Kalau misalkan emang mereka pengen cerita, aku tuh sering dijadiin tempat cerita. Nah, aku tuh pengennya tuh akan terus nantinya seperti itu. Mungkin ciri khas yang aku sekarang seperti itu sih. Aku nggak mau ada gapnya, nggak mau ada kita itu nggak deket itu nggak mau kayak gitu sih. Jadi Puan Tasya aku selalu tiap hari aku tuh selalu ada waktu entah sejam 2 jam itu untuk aku balesin DM teman-teman online semua kayak gitu. Kalau in terms of kerjasama nih, Betul. Puan Delmira, misalnya kerjasama kan pasti banyak yang approach Puan Delmira untuk bekerja sama ya, baik itu dari produk kosmetik atau skincare. Puan Delmira sendiri ini nggak sih selektif nggak sih? Kayak sortir banget harus brand yang seperti apa yang ada di feed saya gitu, harus kosmetik yang kayak gimana nih gitu. Selektif nggak? Dan ada syarat-syarat tertentu nggak sih untuk bekerja sama dengan Puan Delmira nih? Betul, kalau aku kepercayaan itu nomor satu ya. Jadi aku nggak terlalu mencari keuntungan dalam sini. Aku tuh alhamdulillah punya teman online yang super ramah baik. Juga itu udah menjadi berkat untuk aku. Jadi kalau aku sih apa ya benar-benar selektif banget sih. Nggak semuanya aku terima. Nggak Iya, cuman iya, one terus gitu. Nggak. Memang iya, betul kita istilahnya nggak memungkiri kita nggak butuh cuan tersebut karena untuk mendukung profesiku sekarang aku harus perlu beli lighting, aku harus beli itu yang mendukung kontenku agar menarik gitu ya. Nah itu aku selektif banget untuk milih brand biasanya itu yang pastinya udah terkenal ya dalam artian tuh orang udah banyak yang ngomongin tentang produk tersebut. Jadi aku tuh bisa menanyakan ke teman onlineku juga atau ke teman influencerku juga pernah kerjasama nggak sama brand ini gimana di kamu cocok atau enggak jadi aku pasti research dulu sebelum aku terima kerjasama tersebut kayak gitu sih paling jadi pasti ya BPOM dan aku sekarang udah mulai belajar ingredients yang kira-kiranya halal untuk para hijabers mungkin ada concern yang kayak gitu paling itu aja sih cara yang bisa aku saring untuk teman-teman online kayak gitu untuk bagiin reviewnya. kalau kan berarti tahu dari 2016 ya, udah 5 6 tahun kurang lebih ya. 5 6 tahun nih. Apa Jadi tuh?
blogger ya. dari 2019 betul. Selama perjalanan 5-6 tahun itu, Puan Delmira merasa bagaimana caranya membangun apa ya, brand image Puan Delmira gitu untuk menarik menarik orang yang mau kerja sama Puan Delmira gitu. Jadi kayak dari tahun berapa yang benar-benar oke, this is the beginning of my career in beauty industry gitu di platform digital ini. Di tahun 2019 sih aku 2019. merasa brand tuh jadi lebih menarik sama aku. Awal mulanya itu aku mengupload konten tutorial makeup setiap hari. Dan itu pastinya aku selalu mention produk-produk apa saja yang aku gunakan. Padahal itu menggunakan uangku pribadi ya. Aku membeli apa, aku review untuk teman-teman online. Tapi lama-lama kan brand notice ya, kalau misalkan ini sering dipakai tutorial nih, akhirnya ditanya. Awalnya juga aku nggak mematok harga, misal satu Instagram foto 5 juta gitu. Enggak. Jadi oke, kalau misalkan emang mau barteran produk, aku dikasih produk, terus apa namanya tuh aku review gitu ya. Untuk jasanya aku review, yaitu awal mulanya juga nggak dari uang dulu, kita barteran dulu. Biasanya gitu sih. Dan aku ngerasa yang benar-benar signifikan naiknya itu di tahun 2019. Berarti Gitu. build-nya dari 2016 ya? 3 Betul. tahun. Berarti Puan Delmira merasa 3 tahun tuh harus konsisten dulu ya, nggak instan ya. Dan Betul. satu harus ada modal, Iya. konsistensi, dan apa ya, kreativitas juga pasti ya. Mm-mm. Betul. Kreativitas juga ya. Oh, ini katanya keputus-putus ya? Iya, Oke, sinyal aku oke sih. aku juga oke sih, Puan Tasya. Oke. Coba moga-moga koneksinya better lagi nih. Oke. Dari tadi sampai di mana? Sampai di 3 tahun membangun brand image. Ya, nah sekarang karena banyaknya beauty influencer, apa ya, tipsnya untuk teman-teman yang baru mau mulai nih, dan bagaimana biar eksis, nggak sekedar viral-viral aja ya, tapi Betul. eksis dan meraih profit. Karena kan sekarang udah banyak banget ya, cuman yang apa ya, komedi-komedi lucu-lucu aja gitu ya, tapi tidak memberi influence dan dampak yang positif. Menurut Puan tuh bagaimana caranya untuk baru mau mulai dan eksis juga bisa meraih profit gitu di Kalau jadi beauty vlogger ini, beauty influencer. Oke. Kalau misalkan memang teman-teman nih kawan Puan pada mau mulai untuk jadi profesi ini, memang harus tahan banting ya. Jadi nikmati apapun yang hasilnya yang kamu dapetin gitu. Jadi jangan cepat menyerah. Karena memang sekarang sudah banyak banget saingannya ya. Apalagi semenjak pandemi ini kita dirumahkan aja. Jadi semua Benar. culan ya kan. Iya. Bingung apa akhirnya mereka bikin konten apapun itu termasuk makeup sekarang banyak banget. Jadi kalau misalkan memang pengen di industri ini jangan mematok gue pengen kayak Kak Delmira apa banyak duitnya tuh jadi beauty influencer. Ya menurut aku jangan niatnya itu dulu. Niatnya adalah bagaimana caranya aku bisa membantu orang-orang yang belum punya ilmu makeup, aku rangkul dulu nih, nanti kan dari situ juga akan berkembang terus kan, kayak gitu sih palingan. Jadi jangan langsung, karena gini, Puan, kalau misalkan kita mindsetnya langsung ke uang, di saat nanti kita nggak dapet sesuai dengan maunya kita akan kecewa, jadi akan males, nggak dilanjutin lagi, kayak gitu. Jadi lebih baik berdasarkan dari hati, Bang. Mungkin bagusnya lebih dari hobi, dikembangin lagi, akhirnya jadi profit untuk kita sendiri. Kayak Pertama gitu. harus passionate dulu ya, Kayak pasti. itu, iya. Hobi, passionate, terus bisa konsisten gitu ya. Betul. Dan ini juga nggak sih Puan, bisa melihat peluang ya, dan nggak selalu soal cuan ya. Jadi Betul. peluang apapun juga harus kita lihat ya. Kayak tadi Puan juga bilang nggak selalu sesuai dengan misalnya maunya kalau foto harus dapat sekian gitu nominalnya, nggak selalu harus kayak gitu ya. Tapi peluang juga untuk bisa engagement dengan calon followers juga, dengan calon pengiklan juga gitu ya pastinya ya. Sama Sorry, sekarang ya. ini
Mungkin apa nggak kebagi ya sama teman-teman online kita. Soalnya ini komen nggak gerak sih ya sama kayaknya Oh, naik turunnya di segini aja. coba ya. Heeh, heeh. Apa Oh, emang sinyalnya ya? aku aman sih, aku aman Aku sih. juga Aku tadi malah terima-terima WhatsApp ada yang masuk tuh. Berarti kan betul ah, aman ya. jadi aku ada WhatsApp dari tadi masuk WhatsApp dari grup. Coba ya. Oke. Oh iya, tiba-tiba komennya ini ya. Komennya berhenti ya. Iya, mau Halo. coba diulang Puan Tasya. Boleh, boleh. Coba ya. Aku Coba. ulang ya. Aku invite lagi ya. Sebentar. Sebentar ya kawan Puan. Tiba-tiba. Tiba-tiba ininya susah sinyalnya katanya. Bismillah, moga-moga abis ini bisa koneksinya baik ya. Sebentar ya. Assalamualaikum, tes bisa nggak ya? Semoga ya aman ya. Semoga, aduh. Ada tulisan komen failed to post. Kenapa ya? Halo, halo. Iya, padahal tadi awal-awal aman ya. Iya, Insya Allah Awal-awal aman ya. aman Masya ya. Allah, Bismillah. suka sekali. Ini terakhir tadi dari Putri Retno Mentari, benar nggak? Iya Iya ya. nggak? Di aku Iya, sih terus lagi Puan Tasya. kenapa? Di aku sih mulai dari awal lagi. Oh, mulai dari awal lagi. Iya. Heeh. Kenapa sih kalau kayak gini nih? Iya, agak struggle-nya kalau online sekarang gini. Betul ya, kalau syuting kan nggak kayak gini ya. Kalau kalau apa take terus disimpan gitu. Aduh, ini mengkhawatirkan nih, takutnya kawan-kawan semua nggak bisa lihat videonya dengan lengkap ya. Oke, tadi sampai di mana tuh terakhir? Ini ya, tips triknya. Betul. Ya, aku sekarang mau nanya, kan kalau Puan Delmira tuh fokusnya di beauty ya, di beauty. Dari make up sama skincare juga ya. Betul. Nah, sekarang menurut Puan Delmira lebih banyak interestnya kemana sih? Ke skincare apa beauty? Ke skincare apa make up, sorry. Oke, kalau sekarang lebih ke skincare ya, karena mungkin di rumah aja bingung juga mungkin ya, puan-puan Mm-mm. kaum semua pengen makeup kemana, kayak gitu. Selain mungkin untuk foto-foto sendiri aja, keluar juga sekarang kita tertutup masker ya, gitu. Iya, Nah, benar. skincare sih, Puan Tasya, jadi skincare tuh pasti lagi banyak banget juga ya produk-produk lokal yang baru, yang bagus juga. Jadi sekarang lagi gencar-gencarnya skincare kayak gitu. Jadi pengen pada glow up at home kayaknya. Iya, skincare, self care juga ya. Betul, betul Iya banget. kan? Iya Pokoknya kan? bikin relax, gak stres mungkin ya karena gak Iya. kemana-mana. Jadinya itu Iya. lagi bikin banget sih. Iya, sekarang tuh bener-bener ya yang kayak tadi Puan Delmira bilang ini ya, apa gara-gara di rumah aja, tapi otomatis juga jadi kreatif untuk bikin konten-konten yang menyenangkan ya. Betul, betul Puan banget. Delmira, kalau misalkan target kedepannya apa sih? Kayak setiap, misalnya setiap bulan Puan Delmira kan pasti udah ada, bener nggak, udah ada standar kayak, oke, saya punya profit sekian nih. Ada nggak target untuk harus terus bertambah, atau paling nggak udah deh eksis aja dulu di era digital ini, di Instagram, di beauty vlogger ini? Ada nggak target tertentu for Hmm, the next for nah the juga. next 1 year, misalnya for the next 1 year gitu? Oke, kalau untuk target aku untuk membesarkan, istilah membesarkan namaku ya, pengen banget ya, pasti dalam 1 tahun ke depan tuh aku pengen seenggaknya aku lebih dikenal, banyak teman-teman di Instagram yang wow banyak banget gitu ya, pengen lebih dikenal lah pastinya, dan lebih berkembang, terus juga lebih bisa ilmu-ilmu yang aku punya tuh bisa lebih diasah lagi, jadi lebih mereka follow aku tuh bener-bener manfaatnya. Kalau untuk di 1 tahun ke depan sih mungkin masih itu ya, dan pengen banget punya tim sih sebenarnya, tim untuk biar
kontenku lebih dikemas lebih menarik, lebih bagus lagi. Karena kan kalau sekarang nih aku masih berdiri sendiri nih ya, masih Oh, masih independen, sendiri sekarang, masih Puan Mira. Iya, jadi iya, iya. mungkin Kewalahan nggak sih? istilah Kewalahan nggak, Puan? Puan Mira kewalahan kewalahan nggak? ada Misalnya sedikit. banyak yang atur jadwal, atur brand mana aja yang bisa kerja sama Betul. sama Puan. Berarti langsung ke Puan Delmira sendiri. Langsung ke aku sendiri, Puan Tasya. Kenapa? Karena agak susah nih mencari yang mungkin sesuai kriteria aku. Karena aku tuh ke brand agak cincai. Dalam artian kalau misalkan memang nih brandnya, Kak, aku punya budgetnya segini, gimana nih kalau tektokan sama aku pribadi kan aku bisa oke, atau mungkin aku bisa nego-negonya lebih enak. Iya, Nah, iya, iya. cari yang pas untuk itu adminnya. Kayak gitu sih. Nah, sama kalau untuk target profit misalnya dalam sebulan aku harus berapa itu agak susah juga ya, apalagi sekarang lagi pandemi mungkin Iya. nggak terlalu sebanyak aku dulu banget gitu ya. Iya. Tapi Oh, beda ya. Lagi tapi pandemi juga iya karena berpengaruh ya sebenarnya ya. eh, Even di digital platform juga berpengaruh ya. kalau digital platform nggak terlalu, tapi kalau misalkan ini offline itu loh, kalau misalkan aku kan ada juga beauty class Event ya. ya. Event Oh, juga ya, karena di event. betul. Oh ya, benar, benar. Talk show, terus juga beauty class yang biasanya tuh diadainnya offline, sekarang kan online semua nih ya. Nah, itu sih mungkin berkurangnya dari situ. Tapi kalau untuk promosi seperti aku foto sama brand apa, tapi di rumah aja itu masih tetap jalan alhamdulillahnya. Tapi nggak ada target harus dapat sekian gitu. Nggak sih dalam sebulan. Itu dia karena dari hobi ya dan passion Iya, ya, pastinya ya. betul. Ya. Kalau misalkan challenge terbesar menurut Puan Delmira apa menjadi seorang beauty influencer? Challenge Challenge. terbesar dan challenge Hmm, terbesar dan achievement terbesar yang Puan Delmira pernah dapatkan di dalam profesi ini. challenge terbesar maksudnya tantangan apa aja gitu yang pernah. Iya, Oke, tantangan tantang. aku ini sih satu ya. Sekarang lagi hits banget yang namanya transisi makeup ya sambil lip sync. Nah itu sih ya kalau untuk konten itu Iya, iya. uh, Puan Delmira masih agak susah tuh untuk mengikuti zamannya. Sekarang kan zamannya lagi itu ya, tapi mencoba untuk belajar. Nah itu masih agak struggle-nya, mungkin challenge-nya yang terbesar di situ. Tapi kalau untuk achievement Achievement. terbesar, achievement terbesar, aku punya studio sendiri akhirnya dari Oh, oke. 2012 baru tercapai di tahun ini. Terus mungkin lebih bisa mengupgrade apa ya kualitas dari baik kualitas HD-nya video aku, terus juga editingnya, editor segala macamnya itu mungkin lebih di situ sih untuk achievement terbesar aku. Karena kan itu semua kan perlu dikumpulin ya dananya dari brand-brand yang kerjasama sama Puan Delmira kayak gitu. Paling itu Oke. sih. Sama Ini kalau aku ya, rasanya Puan Tasya kayaknya kayak nggak masuk ya. coba sebentar. Iya, aku bingung juga sih nih Puan Tasya. Soalnya biasanya rame sih saya Instagram story aku tadi yang lihat juga lumayan. Iya, Aku juga. dan aku juga kemarin ngelihat likersnya banyak gitu di Instagram Puan. Iya, Iya, dan banyak yang repost juga. Aduh, ini kenapa terus ya? masuk. Kenapa ya? Inilah kendalanya ya. Iya, Tapi betul banget sih. aku cek koneksi aku aman karena dari tadi aku tuh dapat masuk notifikasi, maksudnya notifikasi yang lain Betul, terus betul. masuk. Assalamualaikum, Puan Delmira. Iya, Puan Tasya videonya Ya, agak ngeblur ngeblur ya? ya, Sekarang tapi gimana? mulai agak mendingan sih. Oke, aku tadi aku masukin komen nih, masuk nggak ya? Belum. Belum ya? Tuh, kenapa Ya. ya? Aku dari tadi ketik-ketik di kolom komen. Soalnya biasanya kalau waktu itu aku live bersama e-commerce,
itu juga yang nonton tuh stuck di 5. Nah, Oh itu ya, belum nggak belum taunya ternyata. belum terbagikan secara luas ke followers, nggak notifnya nggak masuk gitu. Kenapa ya ini Oke. sekarang? Iya, Mm-mm. kalau ini tadi malah sempat pas awal-awal kan aman kan tuh ya. Iya, ada Awal-awal yang aman. Yang betul. wave banyak banget yang join, cepet tadi aku ngeliat dari 15, 20, 30. Oke, terus habis ini Puan juga ada talk show lagi ya. Puan Iya, Delmira. di Zoom sih, via Zoom kayak talk show ngajar gitu. Nah, ini ada naik lagi. Sekarang Puan berapa nih? Viewersnya 18 ya juga ya? Sama 19. Ini naik lagi. 18. Oke. Nah, aku mau nanya soal ini, inspirasi deh sekarang. Moga-moga nih bisa ke record nanti ya habis ini ya. Jadi bisa ditonton sama kawan Puan yang lainnya. Puan Delmira waktu mengawali karir menjadi seorang beauty vlogger, inspirasi utamanya siapa? Inspirasi utamanya, jujur, gak ada yang spesifik satu orang. Karena nontonnya beragam banyak video, dan waktu 2016 itu banyak kan dari YouTube luar, termasuk kayak Niki Tutorials, terus dari Indonesia Sarah Ayu. Nah, itu masih belum banyak tuh dari 2016. Nah, yang biasanya Puan Delmira sering nonton, itu yang dua itu Sarah Ayu sama Niki Tutorials. Kayak gitu. Inspirasi lah mereka karena di saat yang lainnya masih belum pada bikin video tentang makeup, edukasi tentang kecantikan, mereka udah pada nih gitu. Di Indonesia kan mungkin baru-baru eksis 2018-an ya sepertinya sih yang baru banyak tentang kecantikan gitu. Baru 2018 ya. Aku ngerasa 2018, 2016 itu make up masih belum terlalu beragam, apalagi produk lokal Indonesia. Sekarang kan produk lokal Indonesia, Oh, wow, iya, banyak. mulai dari kosmetik dan skincare ya, Betul, betul banget. lokal. Kerasa perbedaannya. Dulu tuh pokoknya kalau kita mau make up yang mungkin affordable tapi bagus, ya itu harus just tip dulu. Iya, Karena kan iya, dari gitu. iya. Sekarang tapi kalau misalkan brand lokal, menurut Puan Delmira, kualitasnya udah memenuhi standar yang oke belum sih? Udah banget, oke banget sih. Jadi nggak perlu harus melulu high end atau emang produk dari luar. Di Indonesia tuh udah bagus banget. Ini full face wajahku sekarang nih, Quantasya ini dari produk lokal Indonesia. Oh gitu, oke. Produk lokal ya. Jadi ini ya sekalian mempromosikan produk lokal ya. Apalagi Betul, sekarang lagi masa pandemi kayak gini ya. betul Harus banget. saling support brand lokal. Betul. Sama Puan Delmira ada ini nggak? Ada kepikiran nggak untuk menjadi seorang makeup artist? Hmm, Kayak apa ya? Kan dari kemarin kan Puan Delmira untuk sekedar sharing aja nih beauty tutorial dan untuk keperluan sendiri juga ya pastinya. Ada nggak kepikiran untuk menjadi seorang makeup artist? pengen banget sih yang ditekuni sekali ya. Jadi Mm-mm. biar kan kalau misalkan ini ya Puan Tasya, kalau makeup tutorial pasti ke diri sendiri, ataupun kalau misalkan jadi pembicara beauty class, yaitu beauty class yang makeupnya super simple, yang untuk sehari-hari, untuk anak remaja, jarang lah makeup yang untuk makeup pengantin kayak gitu kan. Nah, pengen banget sih someday pengen jadi makeup artist. Mungkin belajar dulu sekarang dari orang-orang terdekat aku makeupin, jadi biar melatih tangan juga, nggak ke diri sendiri aja kayak gitu. Karena memang beda banget basic makeup sama yang udah pro makeup tuh beda banget kayak gitu. Nah, kalau aku baru masih titik makeupin orang itu yang kayak simple makeup, kayak untuk kondangan, yang untuk makeup remaja yang pengen baru-baru mulai makeup nih. Karena memang aku biasanya pun talk show tentang beauty itu ya makeupin orang, tapi makeupnya tuh yang nggak se-heavy ini, nggak bold kayak gitu. Tasya. Kira-kira menurut Puan Delmira kan sekarang udah menjadi beauty vlogger, bikin beauty tutorial. Untuk naikin profit harus ada perubahan apa lagi sih gitu? Kreativitas apa lagi sih untuk bisa Mengikuti mendapat profit yang lebih tinggi lagi gitu? mengikuti zaman sih Puan Tasya. Jadi apapun yang lagi saya lagi in, lagi hits, tapi tidak
tidak mengurangi tentang kita ya. Kita kan udah bikin nih personal branding seperti apa yang pengen kita tonjolin, yang kita pengenin nih ya. Nah, itu yang penting tidak keluar dari itu aja. Kayak gitu. Kayak sekarang TikTok dulu nggak zaman. Aku juga nggak main. Zaman, ya mau nggak mau kita harus ngikutin zaman. Apapun yang ngikutin zaman yang selama itu positif, tidak menyinggung orang, tidak apapun hal-hal yang negatif, ya aku harus ngikut. Jadi Reels biar ya, sekarang Reels ya. iya, sekarang Instagram lebih menaikkan explore tuh Reels sih. Karena kan sampai tombol tengahnya aja yang tadinya postingan feeds jadi diganti Iya, Reels. iya. Full. Aku pun notice di situ. Jadi kadang-kadang suka nggak sadar gitu ya. Oh, Iya, ini betul. Reels gitu ya. Tapi memang Reels lebih ini juga ya, lebih effort ya untuk bikin konten Reels yang menarik ya. Lebih effort ya. Karena Reels itu harus dikemas seminimal mungkin gitu. Jadi nggak bisa selama Instagram TV, kan minimal tuh 15 detik ya, maksimal tuh 60 detik. Nah, sedangkan kalau udah 60 detik, Reels agak kurang bagus untuk engagement reach seseorang untuk melihat Reels kita. Jadi maksimal ya 30 detik. Nah, 30 detik itu agak susah ya untuk, cut di sebelah mana, cut sebelah mana. Tapi ya itulah kreativitas kita mungkin sedang diuji bagaimana Iya, caranya menarik kayak gitu. oke, I see. Puan Delmira kalau ke fashion gimana? Ini juga nggak mendapat apa ya, profit dari situ juga nggak? Aku juga ngeliat kan selain beauty juga ada ya sedikit fashion ya yang Puan Delmira apa geluti gitu. Kalau fashion sebenarnya nggak terlalu sih karena mungkin nggak di bidang situ ya concern aku. Jadi, mungkin ada aja yang menawari endorsement mengenai baju gitu. Ya kadang aku terima kalau memang sesuai dengan gayaku kayak gitu. Tapi aku lebih sering namanya skincare dan makeup karena memang aku ngeracuninnya di bagian situ. Jadi terlalu fashion itu penambah aja lah di antara beauty konten itu. Balik lagi ini ya, konsisten dengan ciri khas ya. Iya. Jadi Konsisten kalau dengan ciri khas. ngelihat Jadi jangan terlalu harus spesifik ya, harus spesifik dengan karakter yang sudah dibentuk buat oleh ya. Puan Demira ya, dan di kontennya juga. Oke, ini udah jam 2 nih. Udah jam 2, terus aduh aku bener-bener ragu nih, gimana ya kalau misalkan aduh aku tiba-tiba menurun. Aku dari Iya, tadi juga komen nggak ada yang naik lagi. Aku tadi ketik komen lagi nggak masuk ya. betul, nggak masuk. Padahal ini kok sinyalku aman loh, aman banget dari Iya, tadi. kita Awal-awal masuk. kayak video call ya jatuhnya ini ya Puan Tasya. Iya, kayak video call. Dan tadi aku sebelum mulai online udah coba-coba online di Instagram aku sendiri gitu. Maksudnya cek koneksi. Tadi juga dibilang sama temanku kalau misalkan IG live kalau koneksinya kenapa-napa itu yang paling ganggu gitu. Iya, betul banget. Iya. Ini kan aku agak jauh ya dari WiFi. Ini aku pakai Telkomsel memang bagus nih sinyalnya juga penuh full. Aman. Juga full sih aman. Kenapa ya? Kenapa? Oke. Mungkin Coba Puan Tasya save aja nanti di post ya. Instagram deh. Ya. Biar bisa Iya. pada ulang lagi. Iya. Terus aku mau nanya nih, mungkin untuk closing ya. Untuk closing Boleh. nih, kan sekarang nih lagi era pandemi nih ya. Lagi pandemic era. Dan challenge-nya pasti beda. Challenge-nya pasti beda. Gimana cara Puan Delmira untuk resolve challenge itu tanpa mungkin profit pasti berubah ya. Tapi tanpa menghilangkan profit yang memang sudah kemarin Puan Delmira standarnya berapa gitu. Bagaimana resolve this challenge in this pandemic era? Menjadi lebih yang fleksibel kali ya karena Fleksibel ya. karena Gitu, gini jangan terlalu strict gitu ya. betul jadi misalkan aku memang jujur red cardku price listku lah untuk harga misalkan untuk review Instagram live, Instagram foto itu pasti akan aku press kalau misalkan memang aku ngerasa kayak pasti brand juga nge-struggle juga nggak sih dia pengen pakai jasa influencer tapi mungkin aku tahu juga penjualan mereka pun juga mungkin nggak sebanyak itu karena kan mall juga ditutup terus juga nggak bisa nyobain tester lagi pasti itu kan ngaruh banget dan di aku pun juga daripada turun profitnya
Jadi aku lebih fleksibel. Kalau misalkan memang minta dibantu, aku pun juga sama-sama tolong karena kan kayak kita sama-sama butuh ya. Jadi ya Iya, paling lebih mutual fleksibel ya, mutual. kayak Iya, gitu. Mm-mm. Jadi ya nggak perlu kaku-kaku banget lah kalau emang dimintain, Kak diskon dikit boleh, boleh, aku mah oke-oke aja kayak gitu. Jadi aman lah, difleksibelin aja justru harus gitu. lebih fleksibel ya. Jadi Dan ya fighting aja sih. Mm-mm. itu juga sebenarnya untuk memulai ya, memulai juga harus fleksibel ya. Betul, betul. Mm-mm. Jangan Karena terlalu terlalu jangan tinggi. terlalu Mm-mm. Karena menurutku kalau misalkan kita fleksibel, brand akan terus sering kerja sama sama kita. Bukannya kita jadi diremehin ya sama brand tersebut, enggak. Tapi mereka pun juga akan ngerasa seneng. Ini orangnya fleksibel nih, enak bisa diajak, diajak, ya diajak enak aja gitu untuk ya, kerjasama kayak gitu. negosiasinya ketemu di tengah gitu ya, negosiasinya ketemu di tengah dan sama mutual ya, sama-sama membutuhkan ya Dan bisa untuk jadi, bikin konten kreatif betul, dari Puan Delmiranya untuk bikin konten kreatif dan itu untuk dari segi apa ya minta promosi ya. marketing promo produknya Iya, ya. betul. Gimana gimana Puan Delmira? Gimana? Ini Puan Tasya, kalau misalkan kita ngasih, biasanya gini, kalau brand itu maunya borongan. Jadi Ya, kerjasama tuh, wah, misalkan 10 Instagram story, bla bla bla, dan minta best price-nya, best deal-nya berapa nih untuk apa namanya Puan Delmira, kira-kira bisa ngasih berapa. Nah, jadi kan kalau misalkan semakin banyak dia ngambil ke kita pun juga tidak akan rugi toh, karena juga dapat produk juga kayak gitu sih. Jadi intinya tetap pertahanin kualitas juga ya, walaupun memang kita ditawar jadi jelek-jelekan itu yang enggak gitu. Karena kan brand akan menilai next juga nggak akan ditawar kok kalau emang puas dengan hasil kerja kita. Gitu. tapi harus tetap selektif juga ya sama Ya, produknya ya, gimana? Pasti ya. apalagi misalkan sekarang kan gampang ya untuk mendapatkan cuan dari sosial media. Kita punya apa namanya tuh punya followers yang banyak, akhirnya memposting Instagram Story yang kayak cuman, oh iya ini bagus loh, tapi tuh cuman main posting aja kita nggak make kayak paid promote. Nah, kalau aku nggak Puan Tasya, aku nggak Oh itu nerima. nggak paid promote nggak? Jadi maksudnya harus tahu seperti apa produknya, harus dicoba, Coba, ya. betul. Jadi Itu sebelum balik lagi ke ini ya, ke apa? Bagaimana Puan Delmira menjadi seorang influencer untuk menginfluence hal-hal yang memang memiliki kualitas yang bagus ya. ya, betul. Jadi memang super selektif deh. Apalagi aku juga selalu gini, Pontasya, dibaca dulu ingredients-nya. Misalkan skincare, aku nggak cocok sama ini, nggak akan aku terima. Oh, Soalnya rata-rata yang ngikutin kita itu yang memiliki skin problemnya sama, kulitnya itu sama sama kita, baik dari warna kulitnya, dari jenis kulitnya, kayak gitu. Dan mungkin dari bentuk mukanya juga mungkin merasa sama iya sama iya. yang kayak gitu. Jadi kan mereka menjadikan kiblat. Aku makeup kayaknya cocok nih kalau kayak jadi kayak Puan Delmira kayak gitu. Makanya aku benar-benar aktif sih kayak gitu. Saya mau memikirkan mereka juga kalau mereka salah beli karena aku kasihan juga kan kayak Iya gitu. iya. Itulah bebannya seorang influencer ya, karena menginfluence orang banyak. Jangan Betul. asal viral, tapi harus memberikan dampak yang baik, dampak yang positif. Bagus juga menginspirasi lebih untuk memiliki apa ya, dari hal yang disukai terus bisa berbuah profit gitu ya. Jadi Betul. maksudnya terinspirasi dari Puan Delmira untuk menjadi seseorang perempuan yang inspiratif gitu kan ya. Oh, tuh nih dibilang kesimpulannya, usaha selektif, bangun komunikasi dengan follower dan konsisten, berani dengan tantangan baru dan harus fleksibel. Oke. Rangkumannya seperti itu nih, kayaknya udah baru mulai lagi nih. Bener nggak, Puan? Tiba-tiba Uh, naik, aku banyak yang love like tuh. Udah masuk lagi message-nya nih aku. iya iya iya. Iya, Masya Allah nih udah pada masuk message-nya udah pada masuk nih tiba-tiba. Halo, Dea Ajeng, Naila Zaidan, Lestari, Puan, Masya Allah. Moga-moga tadi nggak ketinggalan ya. Nanti kita save deh. Nanti Iya kita nanti di save, jadi bisa nanti nonton di ulang. ulang ya. Iya, sebelumnya makasih banyak.
bincang-bincang singkatnya untuk Puan Delmira sangat menginspirasi, ringan dan menginspirasi. Moga-moga banyak yang semakin semakin berani juga untuk menjadikan digital platform ini jadi wadah positif untuk berkarya dan menginfluence hal-hal baik untuk orang banyak itu ya, in terms of beauty, in terms of fashion, kesehatan ya sekarang juga ya, apapun itu harus membawa dampak positif ya pastinya bagi followers. Bukan asal viral, tapi harus memberikan dampak yang baik dan positif ya. Iya, itu betul banget sih, setuju. Jadi jangan karena cuan aja. Jadi akhirnya banyak bikin orang yang sengsara karena review kita sendiri nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Benar, Kayak setuju, setuju. Walaupun balik lagi ke cuan itu juga penting ya, pasti. betul, pasti. Cuan itu penting, ya. Tapi maksudnya konten yang oke ya, yang bisa dinikmati, yang jelas, perlu lighting, ruangan yang nyaman, itu perlu banget sih, seperti itu. Iya, ternyata nggak bisa komen ya dari tadi. Dari tadi nggak bisa komen. Aduh. Dude, ada yang nanya boleh nggak nih, Puan Delmira? Boleh. Puan Delmira pernah bosen nggak bikin konten? Gimana cara mengatasinya kalau bosen tuh, Puan? Tadi cerita dikit ya. Kalau bosen, Puan Tasya pasti itu ada ya. Setiap pekerjaan apapun ya. Even suamiku juga kerjanya kan juga membosankan ya. Sometimes ya yang bikin kayak, aduh jenuh deh, aku pengen istirahat. Iya. Jenuh, lagi bete, lagi kayak udah capek, ya udah istirahat aja dulu, nggak usah dipaksain, diistirahatin dulu aja, dicari kegiatan hal yang bermanfaat bagi kamu, entah itu sukanya nonton drakor sok, sukanya me time sambil ngopi, boleh. Jadi siapa tahu abis nonton drakor dapat inspirasi make up ala artis Korea, bisa juga kayak gitu ya. Aku biasanya tuh dapat inspirasi kalau mau tidur sambil merem tuh, apa ya kira-kira besok aku harus lakuin apa ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang lagi jenuh dan bosen, ya udah, jangan dipaksa untuk kerja, nggak akan bagus hasilnya. Dinikmati aja bosen dan betenya, nanti kan lama-lama juga hilang. Karena kan udah komit dari awal seperti apa kan, pengennya gimana di sosial media, nanti juga muncul lagi kok, kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya, boleh nggak, Puan? Boleh. Apa rasanya sih menjadi influencer? Caranya jadi influencer itu berat. Rasanya gimana? Rasanya berat, ya. Berat karena istilahnya memikul tanggung jawab yang besar, kayak gitu. Tapi at the same time seru. Enjoy juga. Aku bisa nyobain produk-produk terbaru yang kalian mungkin belum coba, aku udah coba duluan. Biasanya gitu kan, kalau dari brand, misalkan belum launching, tapi aku udah suruh cobain duluan, aku bisa racunin ke kalian, kayak gitu. Jadi, benefitnya banyak sekali. Kalau ditanya enak atau enggak, enak. Dilihatnya enak atau enggak, enak. Pasti enak lah lihat dari sosial media. Tapi di belakang itu bagaimana kita menjaga itu semua sih. Ada perjuangannya juga. Setiap pekerjaan punya perjuangannya masing-masing untuk menjaga agar terus on track lah ya, kayak gitu. Ini kayaknya baru bener ya. Aku sampai baca komennya, ini baru bisa gitu loh. Berarti dari tadi. Iya, sedih. Ini ada yang nanya juga. Iya, inilah dampak pandemi juga ini. Kalau ngobrol-ngobrol. Ngaruh sih. Ya, soalnya Instagram, platform Instagram, TikTok tuh lagi besaran reach engagement di TikTok. Di TikTok? Oh ya? Betul. Oh gitu. Jadi kalau suatu hal yang followersnya cepet naik, dalam sehari tuh bisa 2.000-3.000 naik, itulah di TikTok. Asal masuk ke FYP, itu for your page. Kalau di Instagram sekarang lagi struggle, semua influencer. Oh kayak gitu. Jadi lagi ada jam di masa, aduh kok followers gue gak naik-naik, atau followers aku kok turun ya, kayak gitu. Iya. Ada stresnya juga, stresnya di situ. Aku pun juga merasakan Tasya. Iya, itu dia tadi era digital ya, bisa apa sih? Bisa menjadi, karena sekarang menjadi platform yang sangat amat digandrungi orang banyak ya, tapi somehow juga bisa menjadi saling
apa ya, bersaing juga ya, saling Betul, bersaing ya. betul. Ini bagaimana caranya eksis selama pandemi? Ya itu ya, tadi kreatif, terus apalagi Puan? Selalu Ya, mencari inspirasi baru ya. jangan kreatif, cari hal-hal yang sekiranya kalau emang misalkan kamu pengen reach-nya untuk menaikkan followers, cari konten yang lagi hits pada saat itu. Kayak kemarin lagi 17-an, 17 Agustus, ya wes, bikinlah konten-konten yang menarik tentang Indonesia. Itu yang semenarik mungkin, nggak perlu harus pakai kamera mahal, ring light mahal, enggak. Kalau memang kawan-kawan puan semuanya memang niat untuk membuat suatu hal yang menarik, yang bagus, mulai dari yang ada dulu aja kayak gitu. Jadi nggak perlu harus aku mau jadi beauty vlogger, beli kamera yang bagus, beli apa lighting segala macem, nggak perlu sih menurut aku. Jadi sebentar, apa, step by step. Aku juga dulu tuh pakai kamera belakang handphone ini, dulu tuh nggak punya kamera, lighting juga beli yang 60 ribuan, dan itu DIY. Dibuatin Oh papa. gitu. Yes. Sampai Yang segitu. penting ya tuh, yang penting usaha dan niatnya. Memang benar tadi juga Puan Delmira cerita untuk engage apa? Puan Delmira membangun image Puan ya, 3 tahun ya kurang lebih ya, sampai akhirnya nyebur ke dunia beauty vlogger dan eksis dan mendapat penghasilan di situ. Jadi memang semuanya awalnya serba nggak sengaja, tapi Betul. lama-lama di-maintain dengan baik. Terus membangun ciri khas ya, membangun ciri khas Puan Delmira mau menjadi beauty vlogger yang seperti apa. Kemudian terus dikembangkan step by step ya. Tuh buat yang baru mau mulai, jangan ragu juga. Terus apalagi kalau mau tanya-tanya ke Puan Delmira boleh ya. Boleh Katanya tadi kalau banget. iya. Sedih karena mungkin Instagram lagi error kali ya. Jadi jujur Li, yang kemarin tuh kan banyak ya Tuan Tasya ya yang notice kalau emang ada live ini. Sedih juga nih, kayak Instagram mungkin sedang tidak bersahabat sinyalnya. Tuh. Oke. Oh udah mau 2:30 nih. Oke. Iya, nggak berasa. Berarti Seru banget iya pada nggak berasa. ngobrolnya. Iya, tadi terakhir aja tuh. Ini closing deh. Rencana kedepannya Puan Delmira. Oh, tadi udah diceritain. Boleh cerita sekali lagi deh, karena tadi takutnya keputus-putus. Oke. Gimana Puan Tasya? Pertanyaannya, rencana ke depan Puan Delmira apa? Menjadi seorang dalam bidang yang Puan Delmira tekuni. Dan mungkin sekarang ditambahin untuk tetap dapat cuannya gimana deh gitu. Oke. Kalau aku pengennya pasti punya tim yang lebih proper. Satu pasti. Ya. Dua, hanya tuh pengen banget jadi brand ambassador makeup. Boleh nyebut merek gak sih? Aku tuh biasanya aku kalau iklan di YouTube Ads sama di Instagram Ads aja. Tapi pengen billboard segede itu cita-cita aku sih ya. Nah makanya untuk meraih tersebut, amin, itu ya pasti aku harus berkomitmen bikin makeup tutorial yang menarik, bikin foto-foto yang menarik, terus juga notice si brand tersebut yang pengen aku biar jadikan dilihat gitu. Paling kayak gitu sih. Sama untuk meraih cuan harus konsisten. Dah bikin video tiap hari, tag tuh semua yang kamu pakai makeupnya pasti akan dinotis sama si brand tersebut. Yakin, karena nggak perlu harus followersnya banyak dulu untuk dinotis sama brand. Kayak gitu. Followersnya yang sedikit pun itu pasti akan dinotis sama brand. Entah itu nanti dikirimin, disuruh nyobain produk barunya, itu kan udah termasuk cuan. Itu kan nggak termasuk harus uang melulu ya, barang pun kan juga bisa. Betul. Rezeki tidak selalu melulu soal materi. Oh ya, intinya ikhtiarnya dimaksimalkan gitu Betul. kan. Betul. Oke. Aduh itu udah, bahkan ada yang bilang rekrut aku jadi tim Puan Delmira. Tuh udah 3 kali rekrut aku Kak. Galaxy Ara, iya. Oke, nanti siapa tahu ini menjadi peluang cuan juga untuk Galaxy Ara ini ya. Siapa tahu jadi ini timnya Puan Delmira nih abis ini, insya Allah. Oke.
Puan Ya, Delmira, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf juga untuk kawan-kawan Puan karena tadi kalau ada kesalahan ini teknis karena sinyal atau apapun ya. Mohon maaf, tapi nanti aku save videonya. Semoga obrolan cuan dengan Puan hari ini bisa membawa manfaat untuk kawan Puan semua dan membawa menjadi inspirasi untuk kawan Puan semua ya. Jadi amin. nanti jangan lupa nanti ditonton ulang deh videonya ya kalau sudah aku Boleh save. Oke. banget. Karena insya Iya, Allah bisa memandu sedikit kalian kalau emang pengen cemplung di beauty influencer ini. Kayak iya, gitu. obrolan singkat ini moga-moga bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua ya, dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dan yang pastinya membawa cuan nantinya insya Allah. Oke, terima kasih banyak Puan Delmira waktunya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Iya, sami-sami. Aku juga mohon maaf tadi untuk Puan Delmira, untuk kawan-kawan semua juga kawan Puan kalau memang tadi ada kesalahan teknis, tapi moga-moga nanti bisa ditonton ulang ya. Aku simpan videonya dan bisa koneksinya nanti clear lah kalau udah di Amin. untuk Puan Delmira, sukses barokah dan semakin eksis. Oke, Puan. Terima kasih banyak Puan Tasya waktunya. sehat-sehat, Sehat-sehat Puan juga. Amat dan tim. Amin. Terima Ya. kasih Puan Delmira. Assalamualaikum. Terima kasih juga kawan Puan yang sudah menyaksikan. Terima kasih Puan.